dapat? Mungkin lebih ke banyak teman sih Pak. Teman ya. Soalnya dari relasi banyak dari daerah-daerah yang Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Ada ya? Ada Pak, 10 orang mungkin kalau udah salah. Jadinya salah satu manfaat dari program pertukaran mahasiswa merdeka ini selain memberikan pengalaman baru di kampus yang kita tuju, relasinya juga banyak Pak. Jadinya kita kalau mau pergi berkunjung punya teman di sana gitu Pak. Jadinya relasinya cukup luas, bahkan se-Indonesia gitu Pak. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di SMK Pariwisata NWDI Ibual. Ini adalah kedua kalinya kami podcast di tempat ini, di mana dulu pertama kami podcast dengan kepala sekolahnya, dan sekarang kami podcast dengan salah satu alumninya, yang mana alumninya ini sekarang ini sedang berada atau sedang melanjutkan studi di Universitas Hamzah di Pancor, dan beberapa waktu yang lalu terpilih menjadi atau lolos menjadi salah satu peserta pertukaran mahasiswa ke universitas di luar daerah. Kita akan berbincang-bincang seputar pengalaman dan cerita selama menjalani pertukaran mahasiswa dengan saudara Samsul Muslim ya. Nama lengkapnya Samsul Muslim. Panggilannya siapa? Samsul aja Pak. Samsul ya. Panggilannya Samsul. Samsul, di mana kemarin lokasi pertukaran mahasiswanya di perguruan tinggi mana? Alhamdulillah kemarin saya mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan. Ya. Tepatnya di kota Palembang. Berapa bulan itu? Kurang lebih 4,5 bulan Pak. Dari bulan? Dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin. Juni kemarin baru pulang. Baik, Samsul, kita ingin tahu lebih jauh nih Samsul, bagaimana cerita awal dari dari mendaftar, dari seleksi, kemudian hingga akhirnya lolos dan dikirim ke Palembang itu. Iya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari NWDI Online. Saya Samsul Muslim, mahasiswa di Universitas Hamzah di program studi pariwisata semester 4. Sebelumnya mengetahui program pertukaran mahasiswa merdeka ini dari teman Pak. Sebelumnya program pertukaran mahasiswa merdeka ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mengikutinya untuk ikut belajar di kampus luar daerah selama 1 semester. Pada awal pendaftaran kemarin pada bulan Desember 2023. Cukup lama Pak pendaftarannya tuh dari bulan Desember hingga pengumuman di bulan Januari. Pada pendaftaran kebetulan yang mendaftar mahasiswa seluruh Indonesia banyaknya 50.000 orang, dan yang akan terpilih hanya 15.000. Itu seluruh Indonesia kan? Seluruh 50.000 yang terpilih, 15.000 yang akan dinyatakan lolos. Kemudian pada tahap seleksi cukup banyak dan cukup ketat Pak. Yang pertama mulai dari pengumpulan berkas-berkas seperti surat keterangan sehat, KTP dan lain-lainnya seperti transkrip nilai gitu Pak. Kemudian terakhir seleksi tes survei kebinekaan dan tes pijet. Dan alhamdulillah pada tanggal 25 Desember kemarin dinyatakan lolos di Universitas Sriwijaya. Sebelumnya setiap mahasiswa yang mendaftarkan diberi kesempatan memilih 7 kampus di luar daerah, dikarenakan tidak bisa memilih kampus yang satu pulau dengan Pulau Lombok. Misalnya kalau harus luar provinsi atau luar pulau? Harus luar pulau Pak.
jadinya tidak bisa memilih kalau di Lombok mungkin UNRAM tidak bisa Pak. Ya, Jadinya harus ke Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos di Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kenapa milih Universitas Sriwijaya? Atau memang sudah pilihannya dari sana atau pilihan sendiri gitu? Kebetulan kemarin sempat memilih yang pertama di Universitas Airlangga di Surabaya. Itu pilihan pertama tuh? Pilihan pertama, terus pilihan kedua di Universitas Sriwijaya, terus yang ketiga di Universitas Hasanuddin Makassar, dan keempat mungkin di Universitas Merdeka Malang. Namun empat ini ya diberikan 4 pilihan ya? 7 Pak, oh, 7 sampai 7 diberikan, dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos di pilihan kedua di Universitas Sriwijaya karena Universitas Sriwijaya merupakan salah satu kampus negeri yang bahkan yang paling luas Pak se-Asia. Areanya paling luas dan fakultasnya cukup lengkap, terdapat 10 fakultas. Namun kemarin untuk program studi pariwisata belum ada Pak di sana. Jadi bagi mahasiswa yang tidak punya program studi di sana bisa memilih prodi lain yang lebih nyambung ke sana. Ya, yang penting nyambung. Kebetulan kemarin selama pilihannya apa di ilmu komunikasi sama hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pak. Selama belajar di sana cukup banyak pengalaman Pak, dikarenakan mungkin dari segi penyampaian dosen mudah dipahami dan selain itu setiap hari Sabtu dan Minggu setiap mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini diwajibkan untuk mengikuti kegiatan modul Nusantara namanya Pak. Apa itu sih modelnya? Di mana modul Nusantara ini secara berkelompok mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Sumatera Selatan seperti museum dan tempat-tempat yang memang menggambarkan ciri khas kota Palembang seperti jembatan Ampera dan lain-lainnya Pak. Berarti modelnya ke sana itu kuliah biasa lah ya? Kuliah biasa Pak. Biasa masuk di kelas gitu. Iya Pak. Dari hari Senin sampai Jumat kuliah seperti biasa Pak, seperti di Universitas Hamzah Wadi. Nah di hari Sabtu dan Minggunya semuanya wajib mengikuti secara berkelompok Pak. Jadinya hari Sabtu kita kunjungan ke museum misalnya nih, hari Minggunya beda lagi Pak. Jadi selama 4 bulan di sana keliling. Alhamdulillah Pak, keliling dan juga dibiayai gratis mulai dari transportasi, makan dan lain-lain sebagainya. Berapa orang yang lolos ke sana kemarin yang di Universitas Sriwijaya itu yang dari Indonesia? 253 orang Pak. Di sana ya? Ya dari 160 mungkin perguruan tingginya. Dan sendiriannya dari Lombok? Alhamdulillah kalau dari Lombok kami 12. Dari mana saja 10 orang dari Universitas Mataram, 2 orang dari Universitas Hamzah Wadi. 2 orang. Oke, balik ke soal seleksi awal itu. Gimana sih modal seleksinya itu? Apakah lewat online atau offline atau gimana? Sebelumnya seleksi berkas lewat online. Oh, berkas ya? Berkas dulu kan? Iya, berkas. Kemudian setelah dinyatakan lolos secara berkas-berkas, ada namanya tes survei kebinekaan, di mana kita menjawab 80 soal selama 90 menit, di mana soal-soal ini berkaitan dengan toleransi kebinekaan, bagaimana sikap kita kepada agama yang lain. Jadinya lebih menekankan untuk mahasiswa agar bernilai toleransi karena kepada di sana banyak agama, suku ras, bahkan dari ada Papua gitu. Ini beda-beda. Kemudian apa namanya di sana 3 bulan ya? 4 bulan Pak. 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan. Jadinya bulan puasa di sana sama Lebaran. Oh, Lebaran di sana ya? Lebaran di sana. Okay. Selain kuliah, kemudian keliling-keliling, apakah ada juga kegiatan lain gitu? Mungkin kegiatan lain seperti kemarin sempat kunjungan ke rumah-rumah warga Pak. Jadi di akhir kegiatan modul Nusantara ini ada namanya kontribusi sosial, di mana setiap mahasiswa wajib melakukan
berkontribusi kepada masyarakat di sana. Ada yang berkontribusi sunat massal. Kalau kelompok kami kemarin kontribusinya memberikan alat tenun tanpa mesin. Ya, mungkin semacam harus ada karya yang diberikan ke masyarakat. Iya, Pak. Gitu Jadi kan? kenang-kenangan begitu, Pak. Apa tadi? Kelompoknya itu? Kelompok saya eksplorasi peradaban Sriwijaya. Oh, berarti di sana kelompok-kelompok ya? Berkelompok 25 dan 26 orang gitu. Ini dibagi 10 kelompok, Pak, kalau di sana. Berarti yang dari berapa? 253. Iya. Ini dibagi menjadi 10 kelompok dan satu kelompok mempunyai dosen masing-masing. Oh, dosen dosen dari lapangan mana dari sana? Dari Universitas Sriwijaya langsung, Pak. Jadi mana dosen ini mengajak kami ke tempat-tempat yang memang wajib dikunjungi di Sumatera Selatan, sehingga mahasiswa dapat mengenali budaya yang ada di sana, sehingga ya sangat bermanfaat gitu, Pak. Selain dapat kuliah merasakan di luar, ya dapat juga mengenali bagaimana masyarakat di sana gitu, Pak. Oke. Ketika pertama kali tiba di sana di Universitas Sriwijaya itu, ada enggak kendala-kendala yang dihadapi lah dalam apa istilahnya bergaul atau yang lain gitu? Mungkin pertama kali menginjakan kaki di Sumatera Selatan, Pak, mungkin yang menjadi beda dari Lombok itu. Yang menjadi kebedaan dari Lombok cuacanya, Pak. Enggak panas? Panas, Pak. Soalnya kalau kata teman-teman mah mataharinya 3, Pak. Saking panasnya. Kemudian selain cuaca, mungkin dari segi makanannya, Pak. Dikarenakan mungkin kalau orang Lombok ya terkenal dengan suka makanan pedas gitu, Pak. Kalau di sana? Tapi di sana lebih ke manis gitu, Pak. Jadinya saya juga saking kurang cocoknya makanan di sana disuruh buat kirim makanan dari sini, Pak, kemarin. Pas bulan puasa ya dikirim sama ibu kan. Tapi akhirnya bisa juga, pada akhirnya kan bisa juga kan? Lama-kelamaan ya betah juga, Pak, di sana. Ya sudah terbiasa ya 3 bulan 4 bulan ya. Alhamdulillah. Terus program ini misalnya Siri kan sudah ikut kan, bisa ikut lagi atau cukuplah sekali untuk 1 orang itu? Kebetulan setiap mahasiswa cuma bisa mengikuti satu kali, Pak. Tidak bisa lagi ikut kan? Ya bisa, nggak bisa, Pak. Soalnya program Kampus Merdeka ini kan punya jenis-jenisnya, Pak. Ada yang magang, ada yang pertukaran, ada juga yang pertukaran ke luar negeri. Jadinya ya kalau nggak bisa yang pertama, bisa milih yang lain. Nggak bisa memilih pertukaran masa merdeka lagi. Mungkin bisa memilih magang dan lain-lainnya, Pak. Oh, berarti otomatis itu nggak magang ya? Berarti kan sudah ikut pertukaran mahasiswa, berarti nggak magang nantinya? Bisa magang, Pak, tapi nggak bisa mengikuti program pertukaran lagi. Oh ya. Kalau magang masih bisa daftar gitu. Berarti dong bisa ikut lagi ya? Bisa ikut lagi. Bisa ikut. Tapi nggak ikut magang gitu loh. Ikut magang, Pak, tapi nggak bisa ikut pertukaran lagi gitu. Terus mahasiswa yang boleh ikut yang semester berapa saja? Atau kalau dari seleksinya harus minimal semester 3, Pak. Sampai semester 7. Jadinya kalau untuk semester 1 2 mungkin belum bisa ikut karena pengalaman. Iya. Oke. Baik. Apa lalu yang didapat di sana itu? Pengalaman seperti apa yang didapat? Mungkin lebih ke banyak teman sih, Pak. Teman ya. Soalnya dari relasi banyak dari daerah-daerah yang Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Ada, Pak. 10 orang mungkin kalau udah salah. Jadinya salah satu manfaat dari program pertukaran masa merdeka ini selain memberikan pengalaman baru di kampus yang kita tuju, relasinya juga banyak, Pak. Jadinya kita kalau mau pergi berkunjung punya teman di sana gitu, Pak. Jadinya relasinya cukup luas, bahkan se-Indonesia gitu, Pak. Sampai sekarang masih nyambung kan? Alhamdulillah, Pak, masih nyambung. Setelah itu berarti balik lagi kuliah ke selesai bulan apa? Juni ya? Bulan Juni kemarin tanggal 2. Langsung balik kuliah lagi ya? Iya, Pak. Semester ya? Kemarin semester 4. Sekarang semester, ya? Masih semester 4, Pak. Tapi tidak ikut kuliah meskipun masih kuliah. Soalnya udah konversi nilai dari sana. Ini nilai di sana dikirim ke sini gitu. Oke, baik. Kalau misalnya diberikan kesempatan ikut lagi, kira-kira universitas mana yang akan dituju itu? Mungkin kalau boleh ikut lagi memilih yang di Pulau Jawa sih, Pak.
Di mana itu tepatnya? Di Jogja mungkin. Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Kan cukup terkenal dan Kenapa mau ke sana? ada salah satu teman saya Pak dari sana yang memang dia mengetahui program studi pariwisata di sana cukup bagus katanya. Jadinya ya kalau memilih kampus besok, kalau bisa memilih lagi, mungkin memilihnya di Pulau Jawa, ya. di Kota Jakarta, Yogyakarta. Yogyakarta. Gitu. Berarti kalau besok S2 ke sana ya? Amin Pak. Ya. Ini lebih. Tapi ada rencana S2 kan? Insya Allah Pak kalau ada rezeki. Oke. Baik. Saya mau tanya soal pariwisata kan, yang diambil dari jurusannya. Apa yang membuat Anda tertarik memilih pariwisata sebagai program pendidikannya? Baik Pak. Sebelumnya saya di SMK Pariwisata mengambil dari sini kan? Dari sini mengambil jurusan akomodasi perhotelan yang kemudian daftar di Universitas Hamzah Anwadi memilih jurusan pariwisata karena saat sekarang ini menurut saya program studi pariwisata merupakan salah satu program studi yang memang memiliki peluang banyak di masa depan. Seperti sekarang sirkuit Mandalika, hotel-hotel di Lombok sudah banyak. Tak jauh dari itu lebih ke potensi yang ada di desa Aibual ini juga Pak. Jadinya salah satu alasan terbesar saya memilih jurusan pariwisata agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa saya sendiri gitu Pak. Jadinya ya dari SMK ke jurusan pariwisata di Universitas Hamzah Anwadi selaras lah Pak. Dari akomodasi perhotelan pindah ke jurusan pariwisata semakin luas lingkupnya, bukan lagi membahas tentang perhotelan, namun tentang destinasi-destinasi secara umum Pak. Kalau di pariwisata itu model jurusannya tidak misalnya jurusan hotel-hotel saja atau gimana? Tidak sebenarnya? Pak. Kalau di Universitas Hamzah Anwadi program studi pariwisata itu menurut saya 50% materi, 50%-nya itu praktik Pak. Jadi kebanyakan turun ke lapangan ya? Nggih Pak, kayak observasi ke desa wisata gitu. Jadinya menurut saya balance lah Pak dari ilmu pengetahuan yang didapetin di kelas, kemudian ketika turun ke lapangan kita dapat melihat apa yang terjadi memang yang dibahas dalam topik di dalam kelas itu Pak. Jadinya 50% materi, 50%-nya itu dapat di lapangan Pak. Berarti tidak melulu di dalam kelas ya? Nggih Pak, kebanyakan 50% di kelas, mungkin 50% di lapangan gitu. Nggih Pak, jadi balance dua-duanya. Oke. Apa sih nama pelajaran kita kalau di prodi pariwisata itu? Pelajaran-pelajaran kita sih kayak apa lah gitu? Mungkin dari semester 1 belajar tentang dasar-dasar perhotelan gitu, apa yang dibutuhkan bagi wisatawan, kemudian pelajaran tentang desa wisata, kemudian pariwisata pantai, sama banyak lagi sih Pak. Intinya bergelut di dunia pariwisata. Harus bisa bahasa Inggris ya? Enggak atau gimana? Wajib sih Pak. Wajib. Jadinya ya namanya juga bahasa Inggris penting ya Pak bagi program studi pariwisata. Jadinya ya diharapkan bagi semua mahasiswa program studi pariwisata untuk bisa berbahasa Inggris. Baik, nanti kira-kira kalau setelah lulus dari pariwisata itu pingin kerja di mana loh? Misalnya Sidan mau kerja di mana gitu? Atau mau bangun pariwisata di sini, atau mau misalnya kan kayak orang kalau orang pariwisata kan bisa di kapal pesiar atau di pantai dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke hotel sih Pak. Hotel, ya? Mungkin bisa jadi manajer hotel, atau mungkin di desa dulu Pak. Mungkin ada niatan kalau ada rezeki mau bangun homestay ya. Jadinya potensi yang ada di desa wisata Ibual ini tidak tertinggal gitu. Jadinya adalah penggerak untuk memperkenalkan apa yang menjadi wisata desa di sini gitu Pak. Ada tidak penyemangat di belakang sini itu untuk mengambil pariwisata ini, siapa kira-kira? Lebih ke
kepala sekolah SMK Pak Darul Anam ya. Nggih Pak. Soalnya memang kan sebelumnya saya di MI, kemudian di MTS, lalu tiba-tiba SMK gitu Pak. Kan seharusnya MA gitu. Ya, selaras. Linear gitu Pak. Dari MI kemudian ke pariwisata. Iya, agak jauh sekali ya backgroundnya gitu. Iya. Apa yang buat Anda mantap kemudian? Memang sebelumnya kalau nggak ada pariwisata mungkin memilih jurusan lain, tapi setelah belajar di SMK Pariwisata selama kurang lebih 3 tahun, kemarin 2022 menjadi alumni angkatan ketiga di sini ya. Di sini salah satunya ya kepala sekolah SMK Pariwisata Indonesia Bual yang menjadi salah satu penggerak utama pariwisata di sini. Pokoknya seaktif itu di dunia pariwisata, sehingga menurut saya kalau Bapak kepala sekolah sendirian mungkin agak kecapean gitu. Jadinya ya berharap bisa melanjutkan jejak beliau besok gitu. Kalau pulang-pulang nggak ikut apa namanya ngajar-ngajar di sini di SMK atau? Kebetulan belum Pak. Belum Pak. Saya kan mungkin sekedar berbagi pada adiknya di sini gitu loh. Belum Pak. Soalnya mungkin fokus kuliah dulu baru. Ya. Mungkin besok kalau udah semester lebih atas baru ikut ngajar di sini. Oke. Baik. Terakhir. Mungkin punya pesan lah atau apa sih namanya kata-kata penyemangat lah. Iya. Pertama kepada teman-teman di kuliah lah. Nggih, Pak. Yang kedua buat adik-adik dan guru-gurunya di SMK Pariwisata Indonesia Bual. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMK Pariwisata Indonesia Bual yang telah membimbing saya selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian terima kasih kepada Universitas Hamzan Wadi dan program studi pariwisata yang sangat mendukung setiap mahasiswanya untuk mengikuti program-program seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka, MSIB, dan lain sebagainya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman dari PMM 4 Universitas Sriwijaya yang sudah menjadi keluarga di Sumatera Selatan, dan terima kasih kepada semuanya. Mungkin kata yang menjadi penyemangat saya, kita punya kendala tapi Allah punya kendali, itu Pak. Ya. Terima kasih. Belum untuk yang ini, untuk adik-adiknya di SMK Pariwisata sama guru-gurunya lah. Apa yang ingin disampaikan Pak kepada di sini di SMK Pariwisata ini dibuat? Untuk teman-teman adik-adik yang sedang belajar di SMK Pariwisata Indonesia Bual, pesan saya tetap semangat, dan meskipun sekolah kita di pelosok desa, jangan pantang menyerah, dikarenakan salah satu penggerak dari desa Ibual adalah SMK Pariwisata Indonesia Ibual. Jadi kepada teman-teman yang sedang belajar di SMK Pariwisata Indonesia Ibual, tetap semangat untuk menjadi generasi bagi desa Ibual untuk mengembangkan pariwisata yang ada di sini. Untuk guru-gurunya belum, kepala sekolah dan guru-guru di sini. Untuk Bapak dan Ibu guru SMK Pariwisata Indonesia Ibual, terima kasih telah mendidik saya sehingga saya dapat melanjutkan studi di Universitas Hamzan Wadi. Semoga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah khususnya semoga tetap semangat dalam membimbing dan memajukan SMK Pariwisata Indonesia Ibual semakin maju ke depannya. Itu saja. Nggih, Pak. Baik, pemirsa, tadi itu perbincangan saya dengan Samsul Muslim, alumni SMK Pariwisata Indonesia Bual yang sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Hamzan Wadi, tentang cerita dan pengalamannya sebagai salah seorang peserta pertukaran mahasiswa ke Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Kami berharap apa yang kami perbincangkan dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua untuk bisa mengikuti jejak langkah dia. Demikian, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.